Ada hari-hari di mana kita ingin menghilang sejenak dari dunia ini, jauh dari tekanan, tuntutan, dan ekspektasi yang menyesakkan hati. Kita lelah bukan hanya karena orang lain, tapi juga karena beban yang kita sendiri simpan dalam diam, tanpa tahu kepada siapa bisa berbagi. Pernahkah kamu merasa seperti berjalan di dalam terowongan gelap tanpa cahaya, tanpa arah, dan setiap langkah terasa lebih berat? Dan di saat seperti itu, muncul pertanyaan yang menggema dalam hati. Di mana Tuhan? Kemana Dia saat aku merasa hancur dan sendirian? Ada saat-saat ketika Tuhan seolah diam. Kita berdoa, menangis, memohon, namun jawaban seakan tak pernah datang. Dan saat langit terasa tertutup, hati mulai goyah. Kita mulai bertanya-tanya apakah Tuhan sudah melupakan kita. Rasanya seperti berjuang sendirian, meski banyak orang di sekitar. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam dirimu. Mungkin kita merasa sudah terlalu gagal untuk ditolong. Lalu muncul bisikan yang lembut tapi menghancurkan, menyerahlah. Mungkin dalam kemanusiaannya, dia juga bertanya mengapa harus melewati semua itu. Tapi justru di gurun itulah kekuatannya dibentuk. Hubungannya dengan Bapa diperdalam melalui kesepian dan penderitaan, dan setelah itu pelayanannya dimulai. Tapi suara itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Diamnya bukan tanda penolakan, melainkan persiapan. 40 hari dengan rasa lapar, haus, godaan, dan kelelahan. Dia tahu seperti apa rasanya sendirian dalam penderitaan. Lihatlah Yesus, anak Allah yang sempurna. Ia melewati 40 hari di padang gurun, tanpa teman, tanpa sorak-sorai, hanya kesunyian. Pada waktu yang telah ditetapkan, Yusuf diangkat dari penjara menjadi pemimpin Mesir, karena dia telah dibentuk dalam keheningan. Bertahun-tahun hidupnya tampak sia-sia di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, semua itu adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Mukjizat datang setelah kesendirian. Kesembuhan datang setelah penderitaan. Tujuan muncul setelah keheningan. Mungkin hal yang sama sedang terjadi padamu. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang baru dan kuat. Ingat kisah Yusuf, anak muda yang punya mimpi besar, tapi dikhianati saudara-saudaranya, dijual, dan dipenjara tanpa kesalahan. Berapa kali kamu dilukai oleh orang yang kamu cintai? Berapa kali kamu berada di tempat yang tak kamu pilih, lalu berteriak minta keadilan? Semua luka dan kesunyian berubah menjadi hikmat dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa, bahkan keluarganya sendiri. Mungkin sekarang kamu berada di lubang itu, gelap, sepi, dan dingin. Tapi percayalah, Tuhan masih bersamamu di situ. Dia tidak meninggalkanmu. Dia sedang menguatkanmu, karena tempat yang sedang Dia siapkan menuntut kekuatan yang lebih besar darimu. Dan tahukah kamu apa bagian yang paling indah dari semuanya? Tuhan melihat apa yang tidak dilihat orang lain, air mata yang kau sembunyikan, doa-doa lirih yang tak terdengar, pikiran yang tak ada yang mengerti, serta ketakutan yang tidak kau ceritakan kepada siapapun. Mungkin kau berpikir, aku bahkan tidak punya kekuatan lagi untuk berdoa. Dan Tuhan menjawab, kau tidak perlu berkata apapun. Aku mengerti keheninganmu. Dia adalah Tuhan yang mendengar air mata, menerjemahkan keluh kesah, dan memahami hati yang hancur lebih dalam daripada kata-kata bisa ungkapkan. Pernahkah kau berpikir bahwa mungkin apa yang kau alami hari ini adalah cara Tuhan mempersiapkanmu untuk menjadi jawaban bagi orang lain? Dia tumbuh dalam kemiskinan, pelecehan, dan penolakan. Selama berbulan-bulan tidur di dalam mobil saat mimpinya terus ditolak. Bahwa luka yang kau rasakan bisa menjadi kekuatan yang membangkitkan seseorang yang sedang runtuh? Lihatlah kisah Tyler Perry. Sekarang ia menjadi ikon global, membangun salah satu studio film terbesar di Amerika Serikat, dan membantu ribuan orang sambil bersaksi tentang imannya. Kau mungkin lelah dan merasa tak seorang pun peduli, tapi seluruh surga sedang memperhatikanmu, dan Tuhan sedang membentukmu dengan kesabaran sempurna. Saat waktunya Tuhan tiba, semuanya akan masuk akal. Tapi sampai saat itu datang, bertahanlah. Jangan menyerah sekarang. Jangan tutup pintu berkat yang sedang datang. Lukamu punya makna, diammu punya tujuan. Gurun yang sedang kau jalani bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Dan jika kau masih ragu, lihatlah salib itu. Ingat Dia yang tetap percaya meski langit tertutup dan paku menembus tangannya dalam sunyi. Kau tidak sendiri. Jutaan orang membawa beban yang sama setiap hari. Tapi di tanah luka yang kau alami, Tuhan bisa menumbuhkan tujuan terindah dalam hidupmu. Aku gagal.
Aku tidak cukup baik. Semua usahaku sia-sia. Berapa kali kau berpikir hidup akan lebih mudah jika kau menghilang saja? Ada luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, pengkhianatan yang lebih menyakitkan dari luka fisik, dan kehilangan yang menghancurkan dasar hidupmu. Dia tahu bahwa setelah penderitaan akan datang kebangkitan, dan untukmu tidak akan berbeda. Teruslah berjalan, Tuhan belum selesai. Dalam badai yang diam dan tak terlihat itu, jiwamu bertanya, "Mengapa aku?" Dan yang paling menyakitkan bukan perkataan orang lain, tapi suara hatimu sendiri. Ia mengutuki hari kelahirannya, berteriak ke langit, hancur oleh penderitaan. Tapi itu bukanlah akhir, melainkan awal dari tujuan ilahi yang lebih besar. Ingatlah Ayub, seorang yang benar, takut akan Tuhan dan tulus, tetapi kehilangan segalanya, keluarganya, kekayaannya, kesehatannya, bahkan damainya. Tuhan memulihkan semuanya 2 kali lipat, dan lebih dari itu, Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Dulu aku hanya mendengar tentangmu, tapi sekarang mataku melihatmu. Mungkin penderitaanmu sedang membawamu ke tempat yang lebih dalam bersama Tuhan. Proses yang sedang membentukmu dari dalam. Jangan menyerah. Oh, mungkin kamu berpikir, tapi aku bahkan tidak punya kekuatan untuk menolong diriku sendiri. Bagaimana aku bisa menolong orang lain? Disitulah kuasa kesaksian mulai bekerja. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4 tertulis bahwa Allah menghibur kita dalam segala penderitaan, agar kita dapat menghibur mereka yang juga mengalami penderitaan dengan penghiburan yang sama. Dengan kata lain, Tuhan mengubah luka dan rasa sakitmu menjadi alat pemulihan bagi orang lain yang terluka. Dia menjadikan penderitaanmu sebagai sumber pengharapan. Kamu tidak harus sembuh sepenuhnya untuk dipakai Tuhan. Kamu hanya perlu bersedia untuk terus berjalan, meskipun hatimu sedang hancur. Lihatlah kisah Nick Vujicic, seorang pria yang lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, sejak kecil mengalami perundungan, penolakan, dan pergumulan batin yang begitu dalam. Namun suatu hari, semuanya berubah. Dia memutuskan untuk percaya bahwa hidupnya memiliki nilai, bahwa Tuhan bisa memakai keterbatasannya untuk menyentuh dunia. Pada usia 10 tahun, dia bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Seorang anak kecil yang merasa hidupnya tidak berarti dan penuh keputusasaan. Hari ini, dia telah berbicara di lebih dari 70 negara. Menginspirasi jutaan orang, menikah, punya anak, dan menjadi bukti bahwa rencana Tuhan melampaui keterbatasan manusia. Mungkinkah rasa sakit ini, yang saat ini terasa menghabiskanmu, sebenarnya adalah pintu menuju sesuatu yang belum kamu pahami atau lihat? Rasa sakit bukan berarti Tuhan telah meninggalkanmu. Bisa jadi itu adalah dorongan yang kamu butuhkan agar kamu keluar dari tempat nyamanmu dan mulai bertumbuh. Sekarang aku bertanya padamu, mungkinkah hal yang kamu anggap sebagai akhir sebenarnya adalah awal yang Tuhan siapkan untukmu? Seringkali kita baru bertumbuh setelah jatuh, baru benar-benar belajar berdoa ketika semua yang kita andalkan runtuh dan tak tersisa. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang kamu kenal mengalami hal serupa seperti kamu namun memilih menyerah? Dan bagaimana jika mereka bertahan sedikit lebih lama? Dia menghancurkan bejana yang retak tapi tidak membuangnya. Dia membentuk ulang, dia mengukir kembali, dan akhirnya menjadikannya karya seni yang berharga. Mungkin sekarang kamu sedang dibentuk ulang, bukan karena Tuhan ingin menghukummu, tapi karena Dia ingin membentukmu kembali, seperti tukang periuk yang membentuk tanah liat. Pernahkah kamu berpikir bahwa tangisan tersembunyi yang kamu teteskan di malam hari mungkin adalah bahan utama yang Tuhan gunakan untuk menulis bagian terkuat dari kisahmu? Namun ingatlah, kamu harus memilih. Apakah luka ini akan menenggelamkanmu atau mendorongmu maju? Akan menjadi akhir dari imanmu atau awal dari tujuanmu? Segala sesuatu yang baik dan yang buruk, sukacita dan duka, tawa dan air mata, jika kamu masih bisa percaya kepada Tuhan, meski dengan susah payah, yakinlah, penderitaanmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada air mata, tidak ada kekecewaan, tidak ada malam tanpa tidur. Semuanya dicatat di surga dan akan dipakai untuk kebaikanmu pada waktunya. Ada satu ayat di Roma, pasal 8, ayat 28 yang sering didengar, namun jarang benar-benar dirasakan dalam hati. Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan. Kamu bisa memakai kisah hidupmu sebagai alasan untuk menyerah, atau sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang. Pilihannya ada di tanganmu. Kamu tidak perlu mengerti semuanya sekarang. Kamu hanya perlu percaya bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu.
Tuliskan di sampingmu satu luka yang ingin kamu serahkan ke dalam tangannya. Tulus. Seperti sedang berbicara dari hati, seperti sedang mencurahkan isi hati. Lalu bacakan dengan suara lantang dan percayalah. Di tengah kekacauan yang besar, harapan itu masih ada dan tetap nyata. Dan inilah tantanganku untukmu. Selama 10 hari ke depan, setiap malam sebelum tidur, tulislah 3 hal kecil yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Tapi untuk itu terjadi, kamu harus memutuskan untuk tetap berjalan, meski dengan mata yang basah, meski tanpa mengerti. Rasa sakit yang saat ini melumpuhkanmu bisa menjadi kesaksian yang membangkitkan satu generasi di kemudian hari. Karena pada akhirnya, rasa sakit itu akan berlalu, dan yang akan tersisa bukan luka, tapi tujuan yang Tuhan tetapkan. Berapa kali kamu menatap hidupmu dan berpikir bahwa sudah terlambat untuk memulai kembali? Bahwa kamu terlalu banyak gagal, terlalu banyak waktu yang terbuang? Bahwa sekarang sudah mustahil untuk mencoba lagi? Tapi ketahuilah satu kebenaran penting, ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang memiliki iman untuk mempersembahkan sedikit yang kamu miliki kepada Dia yang sanggup melipat gandakannya. Apa yang kamu miliki hari ini sudah cukup bagi Tuhan untuk memulai sesuatu yang luar biasa. Kamu hanya perlu percaya dan menyerahkan. Berapa kali kamu berkata, "Aku tidak punya apa-apa. Tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang cocok dalam hidupku." Ketika Tuhan memanggil Musa, Dia tidak meminta pasukan. Dia hanya bertanya, "Apa yang ada di tanganmu?" Musa menjawab, "Sebuah tongkat." Tongkat sederhana itu, yang biasa digunakan untuk menggembala, dipakai Tuhan untuk membelah laut. Pernahkah kamu menyadari bahwa Tuhan dalam Alkitab tidak pernah meminta sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang? Apa yang terlihat biasa bisa menjadi hal yang ajaib bila berada di tangan yang benar, dan itu juga berlaku untuk hidupmu. Janda di kitab Raja-Raja yang pertama pasal 17 hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk makan terakhir bersama anaknya. Namun ketika dia taat pada perintah Tuhan melalui Nabi Elia, sedikit itu cukup untuk menopang mereka selama masa kekeringan. Seringkali kita berhenti karena menunggu segalanya sempurna. Nanti kalau ada uang, nanti kalau punya waktu, nanti kalau tenang. Namun jika kamu terus menunggu semuanya tepat, kamu tidak akan pernah mulai, karena akan selalu ada alasan untuk menunda. Ia pernah ditolak, mengalami banyak kegagalan, bahkan dipecat dari pekerjaan karena dianggap tidak cocok tampil di televisi. Waktu tidak menunggu, dan Tuhan sedang berkata, "Mulailah dengan apa yang kamu punya, dengan apa adanya, sisanya biar aku yang urus." Apakah kamu tahu kisah Oprah Winfrey? Ia lahir dalam kemiskinan yang ekstrim dan mengalami pelecehan di masa kecil. Tapi dia tidak menyerah. Dia memakai suaranya, empatinya, dan rasa sakitnya yang berubah menjadi kekuatan, lalu membangun impiannya. Sekarang, dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia, dan memakai kisah hidupnya untuk menginspirasi jutaan orang. Dia tidak memulai dengan segalanya, tapi dia mulai dengan apa yang dia punya. Dan kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Mungkin kamu tidak punya riwayat hidup yang sempurna. Mungkin kamu sedang menganggur, tidak didukung keluarga, atau kehilangan arah. Dengan iman itu, Tuhan dapat membuka pintu-pintu yang tak terduga. Seperti Daud yang menghadapi Goliat tanpa baju zirah dan pedang. Tapi ada satu hal yang masih kamu miliki, dan tidak seorang pun bisa merampasnya darimu, imanmu. Mungkin kamu merasa frustrasi karena sudah mencoba banyak hal namun tetap terjebak di tempat yang sama. Tapi sebenarnya, batu itu sudah ada di tanganmu. Ia hanya membawa 5 batu dan keyakinan pada Tuhan yang lebih besar daripada raksasa di hadapannya, dan Tuhan menyertainya. Kamu hanya perlu melemparnya. Berapa banyak ide yang sudah kamu pikirkan namun akhirnya kamu simpan karena takut gagal? Mungkin Goliat yang kamu hadapi hari ini adalah hutang yang menyesakkan, pernikahan yang hampir runtuh, atau rasa tidak berguna yang terus menghantui. Tuhan siap mengubah langkah kecilmu menjadi titik balik dalam hidupmu. Jangan remehkan apa yang sudah kamu punya saat ini. Berapa kali kamu ingin mencoba hal baru, seperti kursus, proyek, atau awal yang segar, tapi kamu tunda dan akhirnya tidak dilakukan. Penundaan itu bisa saja tidak pernah mendapatkan waktunya, tapi hari ini adalah milikmu, dan itu sangat berharga. Aku tantang kamu. Selama 7 hari ke depan, tulislah 3 hal setiap hari yang sudah kamu miliki. Bisa waktu, ide, pengalaman, atau hubungan. Jangan rendahkan kemampuan yang Tuhan berikan padamu.
dan jangan pernah meremehkan dampak dari tindakan kecil yang tulus. Setelah itu, buat satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan memakai salah satu dari 3 hal itu. Tidak harus besar, tapi bermakna. Jangan tunggu revolusi besar. Perubahan sejati dimulai dari hal-hal kecil, dari keputusan iman yang sederhana namun penuh keyakinan. Keajaiban seringkali dimulai dari iya yang kecil dan jujur. Kamu mungkin belum punya semuanya, tapi kamu sudah punya cukup untuk memulai. Ingat anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan itu? Di tengah kerumunan yang lapar, ia bisa saja menyembunyikannya dan merasa itu terlalu sedikit. Mulailah dengan apa yang ada padamu, dengan kekuatan terakhir, dan dengan iman yang masih berdenyut meski lemah. Tuhan akan bertindak saat kamu melangkah. Inilah prinsipnya. Bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa besar kamu percaya. Kamu bisa mulai hari ini juga. Meski dengan air mata, meski kelelahan, meski tak mengerti segalanya, dia tidak berhenti di tengah jalan. Namun ia memberikannya kepada Yesus, dan di tangannya, yang sedikit itu memberi makan lebih dari 5.000 orang. Hana melahirkan Samuel, salah satu nabi terbesar dalam sejarah bangsa Israel yang tercatat dalam firman. Berapa banyak berkat ilahi yang bisa lahir jika kamu bertahan sedikit lebih lama dan tidak memilih berhenti. Dan justru karena iman yang tak tergoyahkan itulah Tuhan melakukan sesuatu yang mustahil di mata manusia. Sekarang lihat hidupmu sendiri. Berapa banyak Samuel yang gagal lahir karena kamu menyerah terlalu cepat? Karena rasa sakit terdalam sering datang sebelum kelahiran dari sesuatu yang mulia dan luar biasa. Iblis tidak melawan kamu karena masa lalumu. Dia melawan karena dia takut akan masa depan yang Tuhan siapkan. Musuh paling ingin kamu berhenti, karena dia tahu jika kamu melangkah terus, kamu akan lihat janji yang Tuhan beri. Semakin dekat kamu ke terobosan, semakin besar tekanan yang kamu hadapi, dan semakin berat beban yang kamu bawa. Ingat Petrus, ia berjalan bersama Yesus menyaksikan mukjizat, dan sangat dekat dengan Sang Guru. Dia bisa saja pergi selamanya dan berkata, "Selesai sudah, aku gagal." Tapi dia memilih kembali dan diampuni. Namun ketika tekanan datang, dia jatuh, menyangkal Yesus sampai 3 kali karena ketakutan dan kelemahan. Dan Tuhan memakainya secara luar biasa sebagai salah satu pilar utama gereja mula-mula yang menggetarkan dunia. Siapa bilang Tuhan sudah menyerah atas dirimu? Siapa yang meyakinkanmu bahwa waktumu telah berlalu? Jika Petrus saja yang penuh kesalahan mendapat kesempatan kedua, mengapa kamu pikir ceritamu sudah berakhir? Akan ada yang melihatmu dan tak mengerti mengapa kamu tetap bertahan, tetap berdoa, tetap berharap pada Tuhan. Alkitab dipenuhi dengan kisah orang-orang yang hampir menyerah, tetapi memutuskan untuk terus maju bersama iman. Sekarang tarik napas dan renungkan. Apa yang akan terjadi jika kamu berhenti sekarang? Namun iman sejati tidak bergantung pada apa yang terlihat, melainkan pada siapa yang dipercayai sepenuh hati. Jika kamu percaya kepada Tuhan, maka perjuanganmu tidak sia-sia, usahamu tidak kosong, prosesmu tidak dibuang. Semua yang kamu alami hari ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang Tuhan bentuk. Mungkin kamu akan merasa lega sejenak, tapi bagaimana nanti saat sadar bahwa itu belum akhir, hanya sebuah ujian? Karena itu, jangan berhenti. Meskipun kamu harus terus berjalan sambil menangis, bahkan jika harus merangkak. Bagaimana jika kamu sadar bahwa kamu menyerah satu langkah sebelum mukjizat besar yang telah dijanjikan Tuhan? Rasa sakit yang kamu alami hari ini tidak akan bertahan selamanya, tapi keputusanmu hari ini bisa bertahan seumur hidup. Mungkin kamu sedang dibentuk seperti tanah liat di tangan penjunan, yang baru menjadi indah setelah dihancurkan. Tuhan tidak pernah janji jalan yang mudah, tapi Dia janji akan hadir bersama kita dalam setiap langkah dan musim. Mungkin saat ini kamu sedang dimurnikan seperti emas, dan emas hanya bersinar setelah melewati api yang panas. Jika Tuhan bersamamu, maka padang gurun sekalipun akan berakhir meskipun sekarang tampak tak berujung. Dengarlah baik-baik, ada janji Tuhan yang menantimu di ujung ketekunanmu. Tapi kamu harus terus melangkah. Dan akhir itu bukan untuk mereka yang menyerah di tengah jalan, tapi untuk mereka yang bertahan sampai garis akhir. Jika satu-satunya yang kamu bisa lakukan sekarang hanyalah satu langkah kecil, maka ambillah langkah itu dengan iman. Mungkin sekarang kamu belum melihatnya, tapi Tuhan sudah menulis akhir ceritamu. Akhir yang penuh harapan dan kemenangan. Jika hari ini kamu merasa di ambang batas, maka video ini bukan kebetulan. Ini suara Tuhan berkata, "Aku masih di sini." Karena setiap langkah adalah teriakan harapan, dan setiap langkah adalah pernyataan iman yang tidak menyerah.
Setiap langkah yang kamu ambil adalah pernyataan bahwa kamu percaya ada sesuatu yang lebih besar menantimu di depan sana. Jangan berhenti sekarang, karena kamu lebih dekat dengan terobosanmu daripada yang kamu kira. Dan ketika kamu paling tidak menduganya, langit akan terbuka. Tarik napas dalam, diam sejenak dan dengarkan. Dengarkan baik-baik apa yang ingin aku sampaikan dari hati. Kamu tidak pernah sendirian. Bahkan saat keheningan terasa seperti teriakan, bahkan saat tak ada yang melihat air matamu, Tuhan tetap ada. Di tengah kekacauan, di tengah luka, di tengah kebingungan, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin kamu merasa di ambang kelelahan total, seperti langkah berikutnya akan menjatuhkanmu sepenuhnya. Tapi lihatlah, video ini sampai kepadamu karena surga ingin mengingatkanmu, ini belum berakhir. Kamu tidak tahu betapa kamu dicintai, betapa berharganya dirimu di mata Tuhan. Kamu tidak sadar berapa banyak penyelamatan Tuhan lakukan tanpa kamu sadari. Berapa kali kamu ingin menyerah tapi terus melangkah juga. Kamu sudah melewati begitu banyak peperangan. Tuhan melihat semuanya. Dia mencatatnya satu persatu. Semuanya membawamu sampai di titik ini. Tahukah kamu apa yang Tuhan ingin kamu lakukan hari ini? Hanya satu hal. Jangan menyerah. Bukan sekarang, bukan hari ini. Karena ada janji ilahi yang tertulis atas hidupmu. Janji Tuhan tidak mati meski kamu terjatuh. Dia tetap melihat tujuan bahkan di tengah puing. Dia memelukmu sepenuhnya, bahkan saat kamu merasa dirimu sudah hancur berkeping-keping. Menangislah jika memang perlu, tapi jangan menyerah. Lelah itu wajar, tapi jangan berhenti. Sakit? Iya, tapi teruslah berjalan, karena yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Akan tiba harinya kamu menoleh ke belakang dan berkata, "Aku hampir menyerah hari itu, tapi Tuhan memelukku." Dan di hari itu, kamu akan tersenyum dengan mata basah dan hati penuh rasa syukur, karena kamu akan mengerti. Semua itu layak diperjuangkan, bahkan saat segalanya terasa ingin menyerah. Jadi kumohon, demi dirimu sendiri, demi kisah hidupmu, demi janji Tuhan, jangan berhenti sekarang. Kamu masih akan menyaksikan keindahan yang luar biasa, dan bersyukur karena tidak menyerah hari ini. Tuhan belum selesai denganmu, Dia baru saja memulai. Amin.